yang benar di dalam Islam disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena selalu berjamaah, sholat berjamaah, zikir berjamaah, baca Quran berjamaah, mengaji berjamaah, makan berjamaah, ibadah umroh berjamaah, semuanya dianjurkan berjamaah. Berjamaah itu yang gak boleh ramai-ramai cuma satu. Ada yang tahu? Cukup berdua, yaitu jamaah bikin anak. Gak boleh bareng-bareng, cukup berdua kalau ini. Gak boleh. Kalau yang lain ini semakin ramai semakin mantap. Jadi kita ini memang dianjurkan berjamaah. Zikir habis sholat anjurannya berjamaah. Orang-orang sebelah itu kadang-kadang protes, zikir habis sholat kok bareng-bareng. Kenapa? Gak ada dalilnya. Loh kok bisa gak ada dalilnya? Ini zikir dibilang gak ada dalil. Yang gak ada dalil itu kelompok yang anti majelis zikir. Kalau zikir ini gak perlu dalil, karena sudah zikir masih perlu dalil. Kok zikir ditanya dalil? Berarti orang ini perlu didoakan. Solusinya didoakan. Atau mungkin ya diajak apa namanya? Diajak diskusi, diajak dialog. Zikir berjamaah, zikir nyaring berjamaah ini sangat dianjurkan. Habis sholat kita ini zikirnya berjamaah. Kelompok sebelah bilang itu adalah bid'ah, tidak betul. Saya tanya pada mereka, kamu hidup sejak kapan? Kok membid'ahkan zikir nyaring habis sholat? Kamu kan hidupnya kemarin sore. Loh, terus sebenarnya bagaimana? Zikir nyaring itu habis sholat. Yang pertama kali mengajarkan siapa? Bukan ustadz dari Kalimantan, bukan Tengku dari Aceh, bukan Kiai Jawa, tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu setiap habis sholat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Asy-Syafi'i Al-Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya maka berzikir bi sautihi al-a'la, suara yang paling nyaring. Jamaah semuanya dengar zikir Rasulullah, karena Rasulullah suaranya paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan dikira zikir habis sholat itu gak nyaring. Rasulullah ini paling nyaring.
Begitu dalil ini disampaikan, mereka bilang, Ustaz, kalau imamnya gak apa-apa nyaring, terus kenapa imam kamu gak nyaring zikirnya? Wong Rasulullah nyaring. Kata mereka, imamnya gak apa-apa nyaring, jamaahnya gak boleh nyaring. Loh, kenapa kalau jamaahnya nyaring? Gak ada dalil, bid'ah katanya. Loh, kok bisa bid'ah? Para sahabat pada masa Rasulullah kalau zikir habis sholat nyaring-nyaring, gak ada yang pelan. Yang zikirnya pelan itu berarti ngantuk. Kalau yang tidak ngantuk semangat biasanya nyaring. Karena zikir ini semakin nyaring mengusir setan. Kalau kita ini zikir nyaring, setan pergi. Karenanya kalau kita sholat berjamaah, lalu habis sholat zikirnya nyaring, ada yang marah-marah dan pergi, berarti setan. Karena zikir nyaring mengusir setan. Dan itu para sahabat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat zikirnya juga Begitu dalil ini disampaikan, mereka bilang lagi, oh kalau begitu jamaahnya gak apa-apa nyaring, terus cuma bacaannya gak boleh seragam. Gimana? Zikirnya beda-beda. Loh kenapa beda-beda? Gak ada dalil katanya. Loh gak ada dalil, semuanya gak ada dalil. Zikir masih perlu dalil. Zikir ini gak perlu dalil, karena zikir memang sudah zikir. Para sahabat itu zikirnya bareng-bareng sama yang dibaca. Mengapa sama? Para sahabat itu hafal macam-macam zikir yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW setiap habis sholat. Kira-kira kalau para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah zikirnya pelan apa nyaring? Kalau tahu nyaring. Kalau mereka tahu, kira-kira bacaan mereka itu beda-beda apa sama bacaannya? Sama. Coba bacaannya beda-beda, gak tahu yang di belakang yang depan baca apa. Kalau antara mulut ke mulut itu beda-beda, namanya bukan berzikir, tapi itu namanya ngobrol. Kalau ngobrol, maka mulutnya beda-beda yang keluar. Kalau zikir bersama, maka bacaan zikirnya sah. Artinya apa? Zikir berjamaah itu sangat dianjurkan. Itu zikir habis sholat. Zikir di luar sholat seperti zikir seperti ini sangat dianjurkan. Karena zikir seperti ini majma'ul khairat, mendatangkan banyak kebaikan dari Allah, banyak rahmat Allah, kebaikan dari Allah luar biasa.
Saudara-saudara yang datang ke sini, jangankan yang berzikir, dari tadi yang tidur karena tidurnya di majelis zikir itu dosanya diampuni oleh Allah. Padahal datang cuma karenanya kalau waktunya majelis zikir, walaupun ngantuk-ngantuk paksakan datang. Mengapa? Karena kalau datang ke sini ini termasuk salah satu tidur dapat pahala. Kalau di rumah nggak dapat loh. Kalau tidur di sini walaupun bawa bantal masih dapat pahala. Tapi jangan bawa lah, masa ke sini bawa bantal. Ini termasuk kemuliaan majelis zikir. Jadi majelis zikir ini gak perlu kita ragukan. Adapun orang-orang yang menolak majelis zikir, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar, biar nanti pikirannya tenang dan ikut zikir.